Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Handayani, NPM 20120111242. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konstitusi di Indonesia. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Bahkan, setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi, dapat dikatakan tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasarnya. Negara yang berlandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan dengan negara konstitusional. Akan tetapi, untuk dikatakan secara ideal sebagai negara konstitusional, maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifat-sifat dan ciri-ciri dari konstitusionalisme tersebut. Konstitusionalisme sendiri merupakan suatu ide, gagasan, atau paham. Manusia hidup bersama dalam berbagai kelompok yang beragam latar belakangnya. Mula-mula, manusia hidup dalam sebuah keluarga. Lalu berdasarkan kepentingan dan wilayah tempat tinggalnya, ia hidup dalam kesatuan sosial yang disebut dengan wilayah. Dan pada akhirnya menjadi suatu bangsa. Bangsa adalah kumpulan masyarakat yang membentuk suatu negara. Berkaitan dengan tumbuh kembangnya bangsa, terdapat berbagai teori besar dari para ahli untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki sifat dan karakter sendiri. Istilah bangsa memiliki berbagai makna dan pengertian yang berbeda-beda. Salah satunya, bangsa merupakan terjemahan dari kata nation. Dalam bahasa Inggris, kata nation bermakna keturunan atau bangsa. Sebenarnya konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar, dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara yang modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah undang-undang dasar. Secara umum, konstitusi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah konstitusi tertulis dan yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai tentang pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Carta yang berasal pada tahun 1215 yang memuat tentang jaminan hak asasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat. Nah, maka itulah Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuk lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuatan tertentu. Beberapa sarjana mengumpulkan pendapat mengenai jenis tugas atau wewenangan itu. Salah satu yang paling terkemuka adalah pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kekuasaan membuat peraturan perundangan atau disebut dengan legislatif. Dan yang kedua adalah kekuasaan melaksanakan peraturan perundang-undangan disebut dengan eksekutif. Dan yang ketiga adalah kekuasaan kehakiman disebut dengan yudikatif. Pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi atau dipisahkan di dalam konstitusi dikemukakan oleh Van Vollenhoven dalam buku karangannya. Ia membagi kekuasaan menjadi 4. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah perundang-undangan, yang ketiga adalah kepolisian, dan yang keempat adalah pengadilan. Van Vollenhoven menilai kekuasaan eksekutif itu
terlalu luas dan karenanya perlu dipecah menjadi dua jenis kekuasaan lagi, yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kepolisian. Menurutnya, kepolisian memegang jenis kekuasaan untuk mengawasi hal berlakunya hukum dan kalau perlu memaksa untuk melaksanakan hukum. Wirjono Projodikiro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia mendukung gagasan Van Vollenhoven ini. Bahkan ia mengusulkan untuk menambah dua lagi jenis kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kejaksaan dan kekuasaan pemeriksa keuangan. Berdasarkan teori hukum ketatanegaraan yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis kekuasaan negara yang diatur dalam suatu konstitusi itu umumnya terbagi atas 6. Dan masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badan atau lembaga tersendiri, yaitu yang pertama tadi ada kekuasaan membuat undang-undang yang disebut dengan legislatif, yang kedua ada kekuasaan melaksanakan undang-undang disebut dengan eksekutif, yang ketiga adalah kekuasaan kehakiman disebut dengan yudikatif, keempat ada kekuasaan kepolisian, kelima kekuasaan kejaksaan, dan yang terakhir adalah kekuasaan memeriksa keuangan negara. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan adanya konstitusi. Itu saja bisa terjadi. Ada kalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara ataupun keinginan dari kelompok orang belaka. Pada dasarnya, ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan atau itu disebut dengan pengganti konstitusi. Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusi. Sistem ini dianut oleh negara misalnya Amerika Serikat. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi Groundwork telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah terlihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri dengan merumuskan dan melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah undang-undang melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, sebelumnya hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2000.
bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan dengan ketetapan MPR tentang pembukaan Komisi Konstitusi. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Yang kedua adalah periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda yang pertama pada tahun 1947 dan agresi Belanda kedua pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Indonesia Serikat saja. Dan yang ketiga ada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 yang disebut dengan penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi kurang penggabungan. Dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru dan untuk itu dibentuknya suatu panitia bersama untuk menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Dan yang keempat adalah periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai dengan 1965 menjadi MPR sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena MPR sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional. Reformasi konstitusional dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai dengan harapan rakyat, terbentuknya good government, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang MPR tahun 99. Arahan perubahan pertama UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci terhadap HAM.
Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara serta ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Nah, sedangkan perubahan keempat itu dilakukan pada sidang tahunan MPR pada tahun 2002. Perubahan keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan atau DPA, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan. Di situ terjadi pada sidang tahunan MPR pada tahun 2002. 4 tahap perubahan UUD 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Kemudian naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Saat ini dari 1909 butir ketentuan yang ada dalam UUD 1945, hanya 25 atau 12% butir ketentuan yang tidak mengalami perubahan. Selebihnya sebanyak 174 atau hampir 88% butir ketentuan merupakan materi yang baru atau telah mengalami perubahan. Dari sisi kualitatif, perubahan UUD 1945 bersifat sangat mendasar karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut UUD. Hal itu menyebabkan semua lembaga negara dalam UUD 1945 berkedudukan sejajar dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenang masing-masing. Perubahan lain adalah dari kekuasaan presiden yang sangat besar menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi atau disebut dengan checks and balance. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan cita negara yang hendak dibangun, yaitu negara hukum yang demokratis. Setelah berhasil melakukan perubahan konstitusional, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan UUD 1945 yang telah diubah tersebut. Pelaksanaan UUD 1945 harus dilakukan melalui dari konsolidasi norma hukum hingga dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 harus menjadi acuan dari dasar sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara. Yang selanjutnya adalah konstitusi sebagai piranti kehidupan negara yang demokratis. Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa konstitusi berpesan sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam bernegara dan berbangsa, maka sepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara negara dan warga negara. Konstitusi merupakan bagian dan terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Jika hanya negara yang memilih demokrasi, maka konstitusi demokratis merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di negara tersebut. Setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar demokratis itu sendiri. Berikut adalah tata urutan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, jenis dan tata urutan atau susunan hierarki peraturan perundang-undangan sekarang adalah sebagai berikut. Yang pertama atau yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang atau disebut dengan Perpu. Dan yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah. Yang keempat adalah Peraturan Presiden atau disebut dengan Perpres. Dan Peraturan Lembaga Negara atau organ atau badan negara yang dianggap sederajat dengan Presiden. Antara lain, Peraturan Kepala BPK, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau disebut dengan KPU, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Komisi Yudisial. Yang kelima adalah Peraturan Daerah Provinsi. Yang keenam adalah Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah Peraturan Daerah atau Perda.